Untuk menggambarkan realita orang Aceh dan warung kopi itu tergambar di perkataan Teku Umar, pergi ngopi besok pagi atau kita syahid. Jadi menggambarkan ya dua pilihan ya, kalau memang berhasil di waktu perang, berarti rewardnya itu warung kopi. Maksudnya pergi ngopi itu sebuah reward yang ada. Dan ini menggambarkan gimana posisi warung kopi sendiri. Kalau dikatakan ada tidak kemungkinan warung kopi itu menjadi salah satu pusat peradaban. Saya menjawab sesuai dengan yang saya lihat selama ini sebagai orang Aceh dan melihat budaya warung kopi di Aceh, saya bahkan optimis. Ya. Karena faktanya dulu banyak penemuan saintik, banyak permasalahan yang sifatnya hukum pemikiran itu juga selesai di warung kopi, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Di Turki, di Istanbul dulunya, Sultan sendiri kadang-kadang turun ke warung kopi untuk mengetahui gimana keadaan kenyataan di masyarakat. Walaupun kopi itu pernah diharamkan selama beberapa ratus tahun, dengan dalih bahwa orang yang pergi ke warung kopi merencanakan kudeta misalnya. Pondasi peradaban kan persatuan, orang bersatu. Nah, warung kopi ini mempersatukan ya. Tentu saja warung kopi itu dapat dijadikan sebagai tempat untuk menyiarkan nilai-nilai keislaman. Karena pada dasarnya dakwah itu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara kaku dan harus di tempat-tempat tertentu. Sangat banyak hal yang dapat kami bahas ketika kami duduk di warung kopi. Sebagai pendidik, kami bisa menyusun berbagai strategi pembelajaran yang menarik, kemudian merancang bahan ajar, melakukan diskusi terkait problem psikologi siswa, dan bahkan kami bisa melakukan pembelajaran tambahan yang mungkin tidak dapat dilakukan di sekolah, tapi kami bisa mengambil situasi yang fleksibel itu di warung kopi. Bahwa duduk di warung kopi itu kan sudah menjadi satu budaya yang cukup luar biasa. Orang-orang mau selesaikan masalah apa aja, rata-rata sekarang semuanya di warung kopi. Jadi warung kopi itu tidak terkesan hanya ngopi saja, tapi banyak sekali persoalan-persoalan yang terselesaikan di warung kopi. Banyak sekali hal-hal, baik itu hal besar maupun hal kecil yang dibicarakan di warung kopi. Menyiarkan keislaman di warung kopi ini juga pertama perlu dilihat syiarnya seperti apa ya. Artinya nggak semua hal yang di dalam Islam itu bisa disampaikan di warung kopi. Tapi hal-hal lain yang bersifat keilmuan misalnya di-share di warung kopi itu suatu hal yang cukup positif. Alasan Ashabul Muafakat memilih warung kopi atau warkop sebagai tempat untuk mengkaji kitab, khususnya kitab klasik, ya, adalah yang pertama, ikut dalam berkontribusi menghadirkan dakwah di warung kopi. Jangan terkesan majelis-majelis ilmu itu hanya seperti di masjid saja, di kampus saja. Ternyata majelis ilmu itu hadir di warung kopi, yang di situ di antara manfaatnya hadir warung kopi untuk menarik perhatian anak-anak muda di warung kopi. Kemudian memanfaatkan warung kopi itu di samping sebagai untuk bersantai, juga bisa menambah ilmu. Jadi bentuk halakah yang lebih moderat lah, sesuai tempatnya di warung kopi, dengan melihat kondisi budaya warung kopi yang orang-orang semuanya sekarang membahas itu di warung kopi, banyak masalah dibahas di warung kopi. Yang kedua, karena
suasana warung kopi. Apalagi yang kita kaji misalnya seperti kitab klasik, kan ya agak berat sedikit lah, butuh berpikir keras kadang-kadang dalam kita memaknakan isi kitab. Maka dengan kita buat di warung kopi, suasana yang lebih santai, ya, tidak terlalu serius, tidak kaku, suasana lebih fresh, ya. Dalam kita mengkaji kitab klasik ini kan kita bukan hanya mengupas isi kitab secara khusus, tapi juga kadang-kadang kita melebarkan pembahasan ke kemana-mana gitu. Sehingga orang-orang yang hadir pun karena di warung kopi, jadi dia lebih terbuka, lebih mudah untuk kemudian berpendapat, untuk memberikan komentar dalam diskusi tersebut. Yang perlu digarisbawahi, yang paling penting ketika ingin menyiarkan Islam atau menyiarkan dakwah di warung kopi itu, yang terpenting bagaimana membuat hal itu menjangkau pikiran targetnya dulu. Karena kalau dibawa terlalu akademik misalnya, seperti di kampus atau di universitas, boleh jadi ya orang akan lari atau datang cuma untuk meramaikan dan nggak mendapat manfaat apa-apa selain mendengar. Dia nggak mendapat informasi baru. Tapi kalau aja misalnya para akademisi ini mau turun ke warung kopi tadi dan juga menyampaikan dengan bahasa yang lebih ringan, banyak contohnya. Kita punya Ngopi Ide kalau di Aceh, kita punya Ashabul Muwafaqat, dan ada beberapa komunitas lain yang bisa dijadikan role model kalau di Banda Aceh. Mereka mencoba menyampaikan konten pengetahuan dengan bahasa yang lebih ringan, lebih mudah dicerna, dan juga menargetkan orang-orang yang sebenarnya mereka minder untuk pergi ke majelis ilmu di masjid atau di kampus.